Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mama dan teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berjumpa kembali pada mata kuliah pengantar Public Relation. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi proses Public Relation 2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Sylvie Gusvina dengan NIM 2110862036. Selanjutnya Arini Hermilia dengan NIM 2110862010. Taufikur Rahman dengan NIM 2110862028. Selanjutnya Sylvia Junisa dengan NIM 2110861008. Ada Sarah Amelia dengan NIM 2110863018. Selanjutnya Muhammad Dio dengan NIM 2110862014. Dan Muhammad Zakir Abani dengan NIM 2110862018. Dan terakhir Felix Rolando Sujono dengan NIM 2110862006. Adapun subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pembagian public relation. Yang kedua, public relation government and non-government. Dan yang terakhir, struktur organisasi public relation. Saya akan menjelaskan mengenai internal public relation. Menurut Gottlieb dan Center, internal public relation adalah sekelompok orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan yang jelas baik secara organisasi, fungsi, ataupun bidang teknis dan pembagian pekerjaan yang dihadapinya, serta terikat erat dengan status atau kedudukan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuan bersama yang bersifat persuasif dan informatif. Seorang internal public relation bertugas membina hubungan komunikasi yang baik bagi masyarakat internal perusahaan. Hal ini menuntut seorang praktis PR menjadi wadah penyampaian informasi dari karyawan kepada pihak perusahaan, atau juga sebaliknya, yaitu dari pihak perusahaan kepada karyawan, yang mampu bertindak sebagai mediator. Hal ini, seorang internal PR dapat menjadi komunikator juga mediator. Komunikasi timbal balik yang dilakukan internal PR dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, komunikasi arus ke bawah, yakni dari pihak perusahaan kepada karyawan, berupa perintah pimpinan, instruksi, informasi teknisi, dan lain-lain. Yang berikutnya ada komunikasi arus ke atas, yakni dari pihak karyawan kepada pihak perusahaan, seperti dalam bentuk pelaksanaan perintah, baik tulis maupun lisan. Yang terakhir ada komunikasi sejajar yang berlangsung antara sesama karyawan, misalnya dalam bentuk pekerjaan, pelatihan-pelatihan, pendidikan, atau pekerjaan luar dinas, seperti pertemanan, keluarga, hobi, dan lain-lain. Kegiatan internal public relation tergolong dalam komunikasi internal, sejalan dengan tujuan internal public relation, yakni membina hubungan yang harmonis antara publik yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut, yaitu dengan cara membina komunikasi dua arah antara pimpinan perusahaan dan karyawan atau sesama karyawan yang bersifat persuasif dan informatif, yang dapat dilaksanakan dengan cara tertulis seperti menggunakan surat-surat, paper, buletin, brosur. Lalu ada juga cara lisan, yakni menggunakan atau mengadakan briefing, rapat, diskusi,
gathering, kompetisi dengan sesama karyawan, penghargaan, ceramah, atau juga bisa dengan cara konseling, yakni dengan menyediakan beberapa anggota staf yang telah mendapat pelatihan atau pendidikan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para karyawan, turut memecahkan masalah pribadi mereka atau mendiskusikannya bersama-sama. Berikut ada pernyataan dari Rosadi bahwa komunikasi internal PR dapat menjadi komunikasi yang efektif apabila adanya keterbukaan manajemen perusahaan terhadap para karyawan, lalu saling menghormati atau menghargai antara satu sama lain, baik sebagai pimpinan atau karyawan, agar tercapainya tujuan perusahaan. Lalu adanya kesadaran atau pengakuan dari pihak perusahaan akan nilai-nilai dari arti pentingnya suatu komunikasi timbal balik dengan para karyawan. Terakhir, hadirnya seorang public relation yang memiliki keterampilan dan pengalaman sebagai komunikator hingga mediator. Berdasarkan pandangan Ami Abdurrahman dalam buku beliau Dasar-Dasar Public Relations, bahwa external public relations dapat diartikan sebagai hubungan yang dijalin oleh perusahaan dengan pelanggan, khalayak sekitar, instansi pemerintah, pers, dan kelompok-kelompok lainnya yang berada di luar perusahaan tersebut. Yang pertama, hubungan dengan pelanggan atau customer relations. Seorang pengusaha yang terkenal di Amerika Serikat, yaitu Lewhan, memberikan pandangan bahwasannya keberhasilan besar yang didapatkan oleh suatu perusahaan yaitu memperoleh pelanggan. Tidak berdasarkan hanya penjualannya saja. Bisa dikatakan sukses kalau suatu perusahaan mampu menambah angka pelanggannya yang melakukan pembelian secara berulang kali. Yang kedua, hubungan dengan khalayak sekitar atau community relations. Hubungan dengan masyarakat sekitar juga sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dapat berfungsi untuk meningkatkan citra yang baik bagi perusahaan tersebut. Sebab, salah satu hal yang ingin dicapai oleh external public relations, yakninya untuk mengerahkan hubungan dengan orang-orang yang berada di luar perusahaan, sehingga akan dapat menciptakan opini publik yang dapat mendukung terhadap perusahaan itu, atau kesan yang baik. Oleh sebab itu, tugas public relations yang cukup penting adalah menciptakan adanya komunikasi yang efektif, di mana bersifat informatif dan persuasif, mengacu terhadap publik di luar badan tersebut. Yang ketiga, hubungan dengan pemerintah atau government relations. Suatu perusahaan juga harus terjalin hubungannya dengan aparat pemerintah di sekitar, sebab hal ini sangat bermanfaat guna mengikat kerjasama dan juga meningkatkan citra positif suatu perusahaan. Yang selanjutnya, hubungan dengan pers atau pers relations. Dengan adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara suatu perusahaan dengan media massa, akan lebih mempermudah terkait dengan kegiatan pada publisitasnya. External public relations pada umumnya mengadakan analisis dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam hubungan yang bersifat kekeluargaan dengan pihak luar perusahaan termasuk masyarakat, di mana mereka mempunyai kepentingan-kepentingan dan andil yang besar dalam satu perusahaan. Dan yang paling utama yaitu dalam membentuk reputasi perusahaan yang baik dengan berlandaskan saling memahami dan hubungan yang terjalin secara harmonis di antara berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam satu komunikasi timbal balik yang efektif. Salah satu hal terpenting yang ingin dicapai atau tujuan dari external public relations adalah untuk mempererat hubungan dengan orang-orang di luar perusahaan sehingga terciptanya opini atau pendapat publik yang mampu mendukung terhadap perusahaan tersebut. Untuk satu perusahaan, hubungan-hubungan dengan publik di luar perusahaan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus ada dalam usaha-usaha untuk memperbanyak langganan, memperkenalkan produk, mendapatkan modal, memperbaiki hubungan dengan serikat-serikat buruh, mencegah adanya suatu aksi pemogokan dalam hal apapun, dan mempertahankan para karyawan yang kompeten, bekerja efektif dan produktif, menyelesaikan berbagai kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan lain sebagainya. Dengan hal itu, tugas penting dari external public relations adalah mengadakan atau menciptakan komunikasi efektif yang memiliki sifat informatif dan persuasif yang mengacu terhadap publik di luar badan itu.
Relation Government adalah suatu program yang memprioritaskan agar dapat memastikan suatu masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat berpartisipasi dalam sebuah proses perubahan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat memperbaiki aspek kehidupan masyarakat dengan adanya pembangunan. Dalam hal ini, Public Relation Government dapat diimplementasikan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas mengenai pengelolaan komunikasi publik. Dalam basis kerjanya di Public Relation Government ini, yaitu dengan mengelola informasi dan komunikasi secara berkelanjutan, sehingga Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi public relation. Dalam pendefinisiannya, struktur organisasi adalah memperlihatkan sebuah kerangka yang menyeluruh dan menentukan tugas kerja yang terbagi. Adanya pengelompokan, pengkoordinasian untuk perencanaan, pelaksanaan, dan mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi. Pembentukan struktur umumnya akan dilakukan dengan menyusun dalam bentuk bagan dan garis hierarki yang berisi deskripsi dari tiap komponen perusahaan. Dunia public relation pada saat ini tidak memiliki kesepakatan yang jelas tentang struktur dan tempat terbaik untuk fungsi public relation yang ideal di berbagai tipe organisasi. Penetapannya biasa akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi tertentu. Pada umumnya, perusahaan akan menempatkan posisi public relation di tempat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan alasan organisasi yang terkait public relation seperti MOR itu menginginkan public relation harus berada di puncak sebuah organisasi dengan seorang direktur yang bertanggung jawab kepada seorang direktur utama, dan pakar lain juga setuju bahwa seorang public relation harus berada di posisi paling atas. Hal ini dikaitkan dengan adanya penempatan PR di posisi paling atas itu memberikan ide-ide yang inovatif dan efektif dan juga kreatif sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Menurut Gruenig, terdapat beberapa klasifikasi penempatan dan pemanfaatan public relation di sebuah organisasi, yaitu beberapa organisasi menempatkan public relation di pada hierarki tinggi di perusahaan, memiliki garis pelaporan langsung kepada pimpinan ataupun kepala administrator. Beberapa menempatkan fungsi public relation pada posisi paling rendah, memiliki hubungan pelaporan dengan bagian pemasaran, personalia legal, atau pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Beberapa organisasi menempatkan public relation pada unit tersendiri, sementara itu ada beberapa organisasi yang menempatkan public relation pada beberapa unit departemen di organisasi. Beberapa organisasi menggunakan konsultan dari luar negeri. Di luar organisasi, beberapa menggunakan public relation dari internal perusahaan, bahkan ada yang menggabungkan keduanya. Dalam buku Effective Public Relation tahun 2006 tertulis bahwa reputasi publik dari suatu organisasi sebagian besar berasal dari tindakan pejabat seniornya. Ketika jajaran manajemen papan atas berbicara dan bertindak, maka fungsi public relation adalah menyebarkannya, sehingga bisa dilihat bahwa public relation terkait erat dengan pimpinan manajemen. Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa posisi public relation berada langsung di bawah top manajemen merupakan posisi paling ideal. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para praktisi mengenai apa struktur dan posisi public relation yang ideal tersebut. Belum ada kriteria yang jelas mengenai struktur dan public relation yang cocok bagi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terdapat model posisi PR dalam manajemen, antara lain 1. Model function staff. Model ini posisi departemen terletak di leher pada struktur organisasi tertinggi atau di bawah dirut. Misalnya, pada posisi staf fungsi dirut dengan nama corporate secretary atau corporate communication yang tugas dan kewajibannya adalah bertanggung jawab langsung kepada dirut atau top pimpinan, dan koordinasi pelaksanaan operasional lapangan dengan jajaran departemen di bawahnya, para direktur atau manajer departemen. Model line staff. Model ini public relation sebagai staf pelaksana line operational dalam bentuk jajaran di bawah dirut, yaitu sebagai departemen, divisi, atau biro.
yakni bertanggung jawab kepada atasan yang sekaligus sebagai pimpinannya, yaitu direksi atau general manager dan manajer PR, yang melaksanakan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan sebagai pimpinan suatu divisi atau departemen masing-masing dalam menjalankan operasional kebijakan masing-masing departemen yang telah digariskan oleh top pimpinan perusahaan. Model asisten staff. Model ini posisi PR yang terendah yang di bawah koordinasi divisi atau biro lainnya, seperti staf pelaksana, pembantu, atau asisten staf kehumasan yang di bawah naungan koordinasi, misalnya divisi pemasaran, HRD, hukum, dan protokoler atau MC. Tugas dan kewajiban hanya bersifat teknis pelaksana, seperti membuat news clipping, news release, dan hingga melaksanakan kegiatan acara-acara seremonial atau MC atau protokoler. Posisi jabatannya sebagai PRO atau Public Relation Officer atau staf humas. Di bawah ini ada bagan-bagan yang menunjukkan tentang posisi-posisi tersebut. Di bagian atas, di bawahnya ada Corporate Secretary Corporate Communication yang dimana adalah posisi PR sebagai function atau staff. Di bawahnya ada Departemen PR, Departemen Pemasaran, Departemen SDM dan Hukum. Yang di bawah ini adalah contoh dari posisi PR line staff. Yang paling bawah adalah bagian staf teknisi PR atau posisi asisten teknisi staff. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang contoh dari struktur organisasi PR. Yang pertama, di bagian paling atas ada manajer PR, sekretaris, asisten manajer, dan sekretaris asisten manajer PR. Dan terdapat bagan-bagan kecil yang dimana menunjukkan posisi di bawahnya, yaitu ada editor jurnal internal dan sekretarisnya, pengelola kunjungan ke perusahaan, fotografer, petugas publikasi dan media cetak, pejabat pers, dan sekretaris. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa public relation dapat kita bedakan menjadi public relation eksternal dan public relation internal. External public relation bertanggung jawab atas hubungan baik antara perusahaan dan publik, sedangkan internal public relation bertugas menjaga hubungan baik antara karyawan dan perusahaan. Ada lagi istilah public relation government dan non-government. PR government bertugas agar masyarakat mengetahui apa saja yang dikerjakan pemerintah, sedangkan public relation non-government membangun pemahaman publik atau orang banyak mengenai sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian, public relation juga memiliki struktur organisasi, diantaranya staf fungsi model staf lini, model asisten staf. Sementara itu, posisi PR di perusahaan pun berbeda-beda, tergantung kebutuhan perusahaan. Diantaranya ada PR yang menempatkan hubungan masyarakat di puncak hierarki perusahaan, menempatkan humas dalam unit-unit yang terpisah, atau menggunakan konsultan dari luar organisasi, menggunakan public relation dari internal perusahaan, ataupun mengemadukan keduanya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami mengenai proses PR. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.